Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual di Gunung Cermai. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun seperti biasanya saya mengingatkan untuk kalian semua agar kalian menggunakan earphone terbaik kalian dan juga siapkan posisi rebahan ternyaman kalian dalam mendengarkan cerita kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namaku adalah Rika, berasal dari salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat, yang terkenal dengan kerajinan payung gelisnya. Pernah menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya pada tahun 2010. Bagi mahasiswa yang kuliah di sana, tentunya sudah tidak asing jika mahasiswanya diwajibkan untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan, dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan saja, hari Sabtu dan juga Minggu. Itu pun bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari kampus. Meskipun berbeda kota, akan tetapi jarak rumah ke kampus tidak terlalu jauh. Itulah sebabnya ketika akhir pekan tiba, aku terkadang pulang ke rumah orang tuaku atau ke rumah saudaraku pada kala itu. Waktu itu pada tahun 2009, tepatnya ketika aku kuliah semester 4. Saat akhir pekan tiba, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saudaraku, dikarenakan dia memintaku untuk menemuinya. Dia bilang sedang menghadapi permasalahan dengan kekasihnya. Aku menurut dan juga segera menuju ke rumahnya. Tanpa memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya aku sampai di rumah saudaraku, Teh Sinta. Aku memanggil dia dengan sebutan Teteh. Lama aku di sana membahas segala hal yang ingin Teteh sampaikan tentang ungkapan rasa sakit hati Teteh terhadap kekasihnya. Waktu itu, Teteh menyuruhku agar tetap di rumahnya untuk menginap sembari menemaninya malam ini. Aku menuruti permintaan dan bermalam di sana. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin pagi, aku telah memakai rapi seragam khas milikku dan bersiap untuk menuju kampus dengan diantar oleh Teteh. Saat di perjalanan, tiba-tiba Teteh bertanya kepadaku, "Neng, hari ini ada jadwal kuliah nggak? Kalau nggak ada, mau nggak antar Teteh?" "Kemana Teh?" "Ke kota, ke rumah saudara Teteh." "Sekarang Teh?" "Iya sekarang." "Kalau Neng mau ya kita langsung putar balik aja." Dengan sedikit berpikir dan tidak langsung menjawab, akhirnya aku mengiyakan ajakan Teteh. Karena memang Senin ini di kampus lagi bebas. "Ya udah deh, aku mau Teh," jelasku kepada Teteh sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Mendengar pernyataanku, kami langsung putar balik ke rumah Teteh dan memutuskan untuk pergi ke kota tujuan hari itu juga. Teteh, Uwa atau Paman, dan aku yang kala itu masih mengenakan baju dinasku pergi menuju kota tujuan menggunakan mobil milik Paman. Tepat pada pukul 2 siang, kami sampai di kota tersebut dengan selamat. Bermula dari sinilah masalah itu muncul. Saat tiba di kota tersebut, mobil kami berhenti di salah satu halaman rumah, yang ternyata ini adalah rumah tujuan dari perjalanan kami ke kota ini. Ya, kita telah sampai. Rumah ini adalah rumah milik saudara yang Teteh maksud. Padahal seingatku, keluarga kami tidak memiliki saudara yang tinggal di kota ini. Dalam hati aku merasa heran. Sudahlah, mungkin aku saja yang kurang tahu, benakku. Kami semua keluar dari mobil, namun suasana mulai terasa aneh bagiku. Ketika aku mulai menginjakkan kaki di halaman rumah ini, aku merasakan bahwa hal mistis yang begitu pekat di sekeliling tempat ini. Di hadapanku terpampang sebuah rumah khas adat Jawa yang terbuat dari kayu jati. Di sekitarnya dihiasi oleh beberapa patung dan tengkorak hewan.
membuat suasana rumah itu semakin terkesan menakutkan. Lama kami berdiri di halaman rumah, menatap setiap sudut bagian depan rumah itu. Melihat-lihat ke sekitar malah membuatku merinding dibuatnya. Kemudian setelah kami puas melihat-lihat keadaan di sekitar, barulah kami dipersilakan masuk ke dalam rumah itu, yang langsung disambut hangat oleh seorang pria dewasa, lalu mempersilahkan kami duduk. Kami pun langsung duduk di sana di ruang tamu. "Tunggu sebentar ya, suhu masih siap-siap di dalam," ucap pria itu kepada kami dengan ramah. Sambil menunggu orang yang dimaksud oleh pria itu datang, aku melihat-lihat hiasan yang terpampang di ruang tamu ini. Banyak sekali hiasan dinding yang berbau mistis, di antaranya berupa keris, tombak, dan masih banyak lagi benda mistis lainnya. Namun yang membuatku kaget yaitu ketika pandanganku terfokus pada sebuah lukisan laki-laki yang sedang mengenakan pakaian serba hitam. Seperti pakaian paranormal, lengkap dengan sabuk yang melingkar di pinggangnya, disertai dengan rambutnya yang gondrong, juga cincin-cincin besar yang menghiasi jarinya. Sembari tangannya memegangi sebuah keris. Hal ini membuatku bergidik sangat ngeri. Masa sih orang dalam lukisan itu saudara yang dimaksud oleh Teteh? Tapi kok cara penyambutannya tidak seperti kepada saudara? Gumamku dalam hati. Sekelebat pertanyaan-pertanyaan muncul di kepalaku, tapi tidak satu pun aku berani menanyakan hal itu. Sudahlah, biarkan saja. Yang terpenting ini tidak akan mencelakakanku dan tidak akan merugikanku. Lagian aku kesini kan hanya untuk mengantar Teteh, tidak lebih, benakku. Tidak lama kemudian muncullah seorang dari balik kamar. Dia memakai pakaian serba hitam, rambutnya gondrong, terlihat cincin-cincin besar menghiasi jari-jarinya. Layaknya seperti orang yang berada dalam lukisan itu pasti yang dimaksud suhu tadi, pikirku. Teteh dan juga Uwa langsung berjabat tangan dengan orang tersebut, sekaligus memperkenalkanku padanya. Lantas, dengan segera aku pun tersenyum sambil menganggukkan kepala dan berjabat tangan dengannya menyusul Teteh dan juga Uwa. "Eyang Suhu, ini Rika, saudaraku." Teteh menyentuh bahuku. "Dia masih kuliah. Dia kesini hanya untuk mengantarkanku saja, tidak lebih," ucap Teteh memperkenalkanku kepada orang tersebut. Kemudian Eyang Suhu langsung menoleh ke arahku. Aku pun langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Beneran kamu hanya mengantar saja?" tanya Eyang Suhu kepadaku sambil menatap tajam ke arahku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menganggukkan kepala tanda membenarkan ucapannya. "Baiklah kalau begitu," ucap Eyang Suhu sembari memanglingkan pandangannya dari wajahku dan kembali menatap Teteh. Aku semakin tidak paham dengan semua ini, tapi aku hanya bisa diam seribu bahasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kini posisi Eyang Suhu berhadapan dengan Uwa dan Teteh. Aku yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa diam sambil mendengarkan mereka bertiga. "Jadi begini Eyang, bagaimana ya? Sekarang ini aku benar-benar bingung. Tidak bisa melupakan laki-laki itu, padahal dia sudah menyakiti hatiku," ucap Teteh menjelaskan permasalahannya itu kepada Eyang Suhu. "Sudah gak apa-apa, gampanglah itu mah. Sekarang mau dibagaimanakan? Mau dilupakan atau dibikin suka lagi sama Neng?" kata Eyang Suhu sambil menatap Teteh. "Terserah Eyang sajalah, yang penting aku sudah capek," jawab Teteh sambil terus memasang raut wajah yang sedih. "Ya udah, kalau begitu, nanti setelah asar kita berangkat ke Gunung Ciremai. Nanti Eyang bawa murid-murid Eyang. Sekarang istirahat dulu saja," jelas Eyang kepada kami. Kemudian Teteh berbalik ke arahku. "Gimana Neng? Neng mau ikut apa mau tunggu di sini saja?" tanya Teteh sambil terus menatapku. Aku diam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan Teteh karena masih memikirkan keputusanku. Kalau aku ikut, takut. Tapi kalau nggak ikut, nanggung udah setengah perjalanan. Hitung-hitung cari pengalaman lah.
Lebih baik aku ikut saja, batinku. Iya teh, aku ikut saja deh, seruku pada Teteh. Dan tepat pada pukul 4 sore, satu persatu orang berdatangan ke rumah Eyang Suhu. Kulihat ada 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mereka menghampiri Eyang Suhu kemudian mencium tangan Eyang. Gimana? Persiapannya sudah di bawah? Tanya Eyang kepada mereka berlima. Sudah Eyang, jawab mereka serempak sambil menunjukkan barang yang mereka bawa. Ada yang membawa jerigen, beberapa botol plastik yang berukuran besar, senter, kemenyan, dan dupa. Hal itu membuatku semakin penasaran dengan apa yang mereka lakukan di Gunung Ciremai nanti. Setelah semua persiapan beres dan memastikan tidak ada yang tertinggal, akhirnya kami berangkat menuju Gunung Ciremai. Perjalanan yang cukup lama dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh, membuat aku merasa lelah hingga ketiduran. Entah beberapa lama aku tertidur di dalam mobil. Tapi saat aku membuka mata, kulihat dari kaca mobil kalau kita sedang berada di jalan yang sempit. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan besar layaknya di dalam sebuah hutan. Di sepanjang perjalanan tidak ada penerangan sama sekali, kecuali lampu dari mobil yang kami tumpangi. Semuanya gelap, sontak membuatku semakin melebarkan mata, berusaha agar pandanganku terlihat jelas untuk menatap keadaan sekitar. Selain kendaraan ini tidak ada kendaraan lain yang lewat. Lama kami menyusuri hutan ini hingga kita sampai di perkampungan kecil. Banyak rumah, namun semuanya sunyi dan sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali, seperti tidak berpenghuni. Hanya terdengar suara jangkrik yang nyaring dan suara kodok khas di perkampungan. Kemudian, Eyang mengajak kami ke salah satu rumah yang berada di sana. Entah itu rumah siapa atau mungkin hanya tempat persinggahan saja. Mobil diparkir di sini saja, nanti kesananya jalan kaki. Silakan kalau mau istirahat dulu. Di Marima, mau bersih-bersih dulu, mau sholat dulu, ucap Eyang sambil berlalu meninggalkan kami. Segera kami pun masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di hadapan kami ini. Diiringi dengan mengucapkan salam, lalu dari dalam rumah keluar seorang nenek beserta remaja laki-laki. Mereka menyambut kedatangan kami. Sekarang kondisi badanku sudah tidak enak karena kecapean semalam di perjalanan tadi. Terasa berat dan juga sakit di sekujur tubuhku, rasanya untuk digerakin pun benar-benar sulit. Lagi dan juga lagi bulu kuduku berdiri karena merasa di setiap sudut ruangan ini banyak mata yang benar-benar mengawasiku. Aku hanya bisa diam sambil terus berdoa dalam hati, meminta perlindungannya. Mengingat karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim, akhirnya aku segera izin pada yang lain untuk mengambil air wudhu. Di sebelah sini Neng, kamar mandinya, ucap nenek itu sambil menunjukkan sebuah ruangan kecil. Ah iya Nek, terima kasih ya Nek, jawabku sembari tersenyum. Aku berjalan menuju kamar mandi itu. Saat berada di dalam, rasanya seperti di setiap sudut kamar mandi ini terasa penuh dengan sesuatu yang menatapku, membuatku tidak berani berlama-lama berada di sana. Setelah selesai wudhu, dengan segera aku keluar dan juga langsung melaksanakan sholat di tempat yang telah disediakan. Saat semua selesai melaksanakan sholat dan juga beristirahat, kami semua kembali lagi berkumpul di ruang tamu. Sudah siap, ucap Eyang Suhu di tengah keheningan kami. Kalau sudah siap, ayo kita segera berangkat. Nanti keburu malam. Jadi ini siapa yang tidak akan ikut? Seru Eyang kepada kami semua. Tidak ada yang menjawab. Kami semua hanya menggelengkan kepala. Kemudian Eyang keluar dari rumah dan langsung diikuti oleh kami. Lalu kemudian menyusuri jalan setapak yang tidak jauh dari rumah itu. Perjalanan yang lumayan jauh, sekitar 30 menit sampailah kami di sebuah gapura yang menuju ke Gunung Ciremai. Saya menunggu di sini saja, nggak bakalan kuat kalau mesti ikut ke atas mah, jelas Uwak kepada Eyang. Kemudian Uwak berbalik ke arahku dan bertanya,
Gimana Rika? Ikut atau tidak? Tanya Uwak kepadaku. Aku melamun memikirkan keputusanku. Ayo Neng, mending ikut saja. Biar ada pengalaman, biar tahu. Timbal Teteh menyandarkan lamunanku. Iya, aku ikut aja Teh. Terbata-bata aku mengiyakan ajakan Teteh, meskipun rasa takut semakin tumbuh di dalam diriku. Silakan, yang sekiranya nggak perlu dibawa, simpan saja di sini. Soalnya perjalanan ini bakalan capek, ucap Eyang. Kemudian Teteh dan juga murid-murid Eyang mempersiapkan diri mereka masing-masing dengan segala hal yang akan mereka bawa ke Gunung Ciremai. Aku sendiri tidak membawa apa-apa, merasa kebingungan apa yang harus dibawa ke atas sana, karena aku sama sekali tidak membawa apapun kecuali baju yang ku kenakan sekarang ini. Akhirnya aku hanya diam, sambil melihat mereka yang tengah bersiap-siap. Kulihat mereka membawa peralatan make up, botol minum, juga sebuah foto. Sebenarnya, ini mau ngapain sih? Kok sampai bawa peralatan begitu ke gunung? Benakku. Sahut seseorang membuyarkan lamunanku. Kulihat ke arahnya, ternyata dia salah satu murid perempuan Eyang. Kamu gak bawa apa-apa ya? Gak bawa make up buat nanti ritual di sana? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya menggelengkan kepala karena kebingungan. Ini loh, kamu bawa make up. Dia menunjukkan beberapa make up miliknya. Ya supaya nanti di sana itu kan bisa didoain di sana. Biar nanti kalau dipakai jadi makin cantik dan bakal banyak orang yang suka sama kamu. Jelasnya sambil terus mempersiapkan barang bawaannya. Firasatku semakin yakin kalau ada yang tidak beres yang akan dilakukan di Gunung Ciremai nanti malam. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa diam dan mengikuti arahan dari mereka sambil terus berdoa meminta perlindungannya supaya dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. Ayo, sudah siap semuanya? Nanti keburu malam, sekarang berdoa dahulu, ucap Eyang kepada kami semua. Aku yang lainnya pun kemudian segera berdoa dalam hati masing-masing di hadapan gapura yang menuju ke arah Gunung Ciremai itu. Kala itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Baru saja kami menginjakkan kaki di Gunung Ciremai, sudah terdengar sorak-sorai hewan bersahutan seperti menyambut kedatangan kami. Mulai dari riuh suara monyet, kawak burung yang terdengar agak berbeda, suara jangkrik yang nyaring, serta masih banyak lagi suara hewan lainnya yang mencekam di telinga kami, seakan sumber suara-suara itu dekat dan ingin menghampiri kami. Dengarkan, suara monyet bersuara, menandakan mereka bahagia dengan kedatangan kita, kata Eyang yang terus berjalan di posisi paling depan. Iya Suhu, sahut murid-murid Eyang yang lain, dan itu secara serempak. Bulu kutuku berdiri ketika melihat di sekeliling kami hanya terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi-tinggi dalam kegelapan. Rasanya di balik setiap pohon-pohon yang besar itu ada yang mengawasi kepada kami. Suara-suara hewan yang mencekam tidak kunjung berhenti, seakan terus mengikuti langkah kami. Dan aku menyenggol bau Teteh sambil memberikan isyarat agar Teteh melihat ke arah pohon yang besar itu yang berada di dekatnya. Apa? Jawab Teteh menghadapku sembari menciutkan keningnya. Itu kuntilanak. Apaan sih Neng? Jangan mengada-ngada, bikin takut saja kamu itu. Aku diam membisu dengan apa yang tengah aku lihat di pohon itu. Sosok wanita mengerikan berbaju putih dengan rambut panjang yang menyentuh tanah. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang membekap napasku. Seketika tubuhku gemetar hebat, seluruh tubuhku dingin seakan aliran darahku berhenti. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku diam mematung dengan segala ketakutan dalam diriku. Tapi sepertinya Teteh dan juga yang lainnya tidak mampu melihat sosok yang kulihat itu. Kemudian Teteh ini menarik tanganku dan terus mengajakku berjalan. Sepanjang perjalanan dengan badanku yang masih gemetar,
sekelebat bayangan-bayangan hitam terus melintas di atas pohon besar yang di tengah hutan ini. Semak-semak bergoyang sendiri, seakan menyembunyikan sosok yang siap menampakkan dirinya di hadapan kami. Semakin membuat nyaliku lemah melihat keadaanku yang terus diapit oleh Teteh dan nyaris kehilangan semua nyali. Eyang berkata, "Jangan tengok kanan kiri, fokus ke jalan saja," ucapnya. Kemudian aku menuruti perkataan Eyang yang segera pandanganku ini difokuskan ke jalan. Tapi tetap saja, sekelebatan bayangan-bayangan hitam yang mengikutiku masih bisa aku lihat dari sudut mataku. Tidak lama dari sana, tiba-tiba Eyang berhenti di tengah gunung Ciremai. Kulihat ke arah depan untuk memastikan mengapa perjalanan kami ini terhenti. Ternyata di depan berdiri sebuah gapura kecil. Di sampingnya terdapat sebuah patung perempuan berpakaian khas adat Jawa, layaknya pakaian seorang ratu. Di sekelilingnya terdapat banyak sesajen. Seperti sudah tahu tanpa disuruh, salah seorang murid Eyang segera menyalakan dupa. Kemudian Eyang menaiki tangga yang terdapat di gapura tersebut. Tangga yang lumayan tinggi, disusul oleh kami yang berada di belakangnya. Kulihat di setiap tangga yang sudah dipenuhi dengan lumut ini, sudah dinyalakan kemenyannya. Sepanjang perjalanan naik, aku terus mendengar suara-suara yang tidak ku mengerti maksudnya. Seperti alunan tembang-tembang Jawa, tapi tidak ada siapapun di sini kecuali kami. Entah dari mana asal suara-suara tersebut itu berasal. Setelah melewati semua anak tangga itu, akhirnya kami sampai di sebuah bangunan seperti sebuah surau, tapi di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah seperti makam siapa itu. Setelah kami memasuki bangunan tersebut, Eyang kemudian langsung menutup pintunya. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah itu kami yang beranggotakan 8 orang duduk menghadap gundukan tanah tersebut. Posisiku berada di paling belakang. Eyang menjelaskan bahwa gundukan tanah itu merupakan makam dari penunggu Gunung Ciremai. Eyang tidak memberitahukan namanya, tapi yang jelas pemilik makam tersebut adalah seorang perempuan. "Silakan, yang tadi diambil segera dikeluarkan," perintah Eyang terhadap kami. Ya, dengan segera Teteh dan juga yang lainnya mengeluarkan semua barang yang mereka bawa, mulai dari make up, botol minum, dan juga foto. Setelah itu menyimpannya di depan makam tersebut. Aku yang tidak membawa apa-apa hanya terus mengucapkan istighfar dalam hati, tidak henti-hentinya meminta perlindungan dari Allah SWT. Setelah semuanya siap, semua alat penerangan dimatikan, tidak ada cahaya sedikit pun. Ritual akan segera dimulai. Aku yang sedari tadi duduk di posisi paling belakang, tiba-tiba badanku terasa berat, sulit untuk digerakkan. Akhirnya, aku hanya bisa menunduk sambil tidak henti-hentinya mengucapkan zikir dalam hati. Dalam posisiku yang masih merunduk ataupun menunduk, terlihat ada cahaya dari celah lenganku. Cahaya itu berasal dari arah belakang. Alhamdulillah ada cahaya, batinku merasa sedikit lebih tenang. Aku terus memperhatikan cahaya tersebut tanpa memperdulikan ritual ini. Eyang mengambil alih untuk memimpin ritual, berawal dari diucapkannya doa-doa, lalu menyanyikan tebang-tebang berbahasa Jawa yang langsung diikuti oleh murid-murid Eyang, seolah mereka ini sedang memanggil-manggil penunggu tempat ini. Tubuhku semakin gemetar, bulu kutuku kembali berdiri, saat tiba-tiba, hembusan angin besar masuk dari balik pintu dan blak! Pintu terbuka dengan lebar, dengan sendirinya membuatku kaget dan langsung melihat ke arah pintu. Dari balik pintu, muncullah gumpalan asap yang begitu tebal. Namun perlahan-lahan asap tebal itu semakin menipis, diiringi dengan kemunculan sesuatu di baliknya. Kemudian samar-samar kulihat berdiri tegap seorang perempuan cantik berwibawa, memakai baju khas kerajaan adat Jawa, bak seorang ratu. Aku diam mematung melihat sosok itu. Namun tidak lama setelahnya aku tidak mampu melihatnya lagi.
Sosok itu hilang dari pandanganku, sedangkan Eyang langsung berdiri dan menghadap ke arah pintu yang terbuka lebar itu. "Sendika dawuh Raden Ki Ajeng," ucap Eyang sambil membungkukkan badannya. Ia seperti sedang memberikan tanda penghormatan kepada arah datangnya perempuan tersebut, bagai patih terhadap ratunya. "Salam hormat dari saya dan murid-murid saya. Kedatangan kami ke sini untuk mengantar Neng Sinta," tutur Eyang sambil memperkenalkan Teteh pada ruang hampa yang menjadi tempat kemunculan perempuan cantik yang telah hilang dari pandanganku tadi. Untuk meminta bantuan kepada Raden. Jelas Eyang yang harus terus menghadap ke arah ruang hampa tersebut, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian Eyang berkata, "Oh itu, Eyang melirikku. Dia Neng Rika, saudaranya Neng Sinta. Dia kesini hanya untuk mengantar saja, tidak ada maksud apapun," ucap Eyang. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku, sepertinya sosok perempuan cantik tersebut masih ada di tempat itu dan memperhatikan keberadaan kami. Tapi hanya Eyang yang dapat melihatnya. Melihat tubuhku yang menggigil ketakutan, Teteh langsung memegangi tanganku. Segera aku balas memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah Raden, terima kasih. Kalau begitu kami akan melanjutkan ritual ini. Semoga Raden berkenan menerimanya." Lagi-lagi Eyang berbicara ke arah ruang kosong tersebut. Dan blak, pintu tertutup sendiri. Setelah itu dengan segera Eyang kembali ke tempat duduknya semula, melanjutkan pengucapan doa-doa dan menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang sempat terhenti tadi. Cahaya dari arah belakang yang sedari tadi muncul di celah lenganku, terus menerangiku selama ritual, dan aku pun tidak pernah merubah posisiku yang terus menunduk. Hanya mataku yang terkadang melirik ke arah samping, kemudian kembali memejamkan mata. Namun, seketika itu juga mataku terbelalak kaget saat tiba-tiba dari arah belakang, "Ya Allah, apa ini? Siapa yang merangkulku? Kenapa dari arah belakang tubuhku berasa ada yang merangkul?" ucapku dalam hati. Aku tidak berani menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang merangkulku. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berharap siapapun itu atau apapun itu yang kini tengah merangkulku segera hilang. Namun alih-alih hilang, dia kini malah mengelus lembut kepalaku. "Ya Allah, berilah aku perlindungan, berilah aku keselamatan." Hatiku yang terus-menerus meminta perlindungan darinya. Akan tetapi, sesuatu yang merangkul dan mengelus-ngelus lembut kepalaku tidak kunjung berhenti. Dia tetap melakukannya berulang-ulang kali hingga ritual ini selesai. Aku tidak sanggup lagi, nyaliku sudah berada di titik terendah. Tapi ya syukurlah ritual ini telah selesai. Alat penerangan kembali dinyalakan, segera aku menengok ke arah belakang. Untuk memastikan siapa yang telah menerangi ritual kami tadi, dan yang telah merangkul juga mengelus-ngelus lembut kepalaku. Tapi nihil, saat kulihat di belakang, tidak ada siapapun. Kulihat di sekeliling, tetap tidak ada siapapun di sini selain kami. Lalu, tadi yang menerangi kami siapa? Yang mengelus-ngelusku selama ritual berlangsung itu siapa? Gumamku, jantungku kini berdetak lebih kencang. Eyang menghampiri Teteh, kemudian mengelus-ngelus rambut panjangnya yang tertata rapi. "Gimana Neng? Tadi saat ritual, Neng ngerasain apa?" tanya Eyang kepada Teteh. "Iya Eyang, tadi sepanjang ritual aku ngerasain ada yang merangkul dan juga mengelus kepalaku dengan lembut, membuatku nyaman," terang Teteh kepada Eyang. Aku melirik kaget ke arah Teteh. Ternyata yang tadi aku rasakan adalah Teteh juga merasakannya. "Ya terus bagaimana dengan Rika?" Eyang melihat ke arahku. "Iya sama Eyang, aku juga merasakannya," jawabku. "Oh iya gak apa-apa, itu tandanya mereka menerima kalian," jelas Eyang. "Nanti kalau sudah lulus dan Neng mau sukses, kesini lagi ya. Nanti Eyang bantu," kata Eyang membujukku. Tapi bagiku ini cukup yang terakhir kali.
Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka segera membereskan peralatan yang telah digunakan untuk ritual tadi itu. Karena rasa penasaranku dengan sesuatu yang telah menerangi kami selama ritual berlangsung, akhirnya aku bertanya-tanya kepada Teteh. "Teteh," sapaku dengan pelan. "Ada apa, Neng?" balas Teteh. Suaranya pelan mengikutiku. "Tadi yang menyinari kita selama ritual berlangsung siapa ya? Cahayanya dari arah belakang," bisikku. "Cahaya? Cahaya apa sih, Neng? Tadi itu gelap, gak ada cahaya sama sekali kan? Kan Neng tahu juga kalau semua alat penerangan dimatikan. Mana mungkin ada cahaya," jelas Teteh. Tapi udah, Neng, tadi itu gak ada cahaya kok," ujar Teteh memotong ucapanku. Melihat aku dan juga Teteh yang sedang berbisik-bisik, Eyang menghampiri kami. "Ada apa?" Eyang bertanya kepada kami. Enggak Eyang, gak ada apa-apa kok." "Iya Eyang, gak ada apa-apa kok," timbalku. "Oh ya udah selesai belum beres-beresnya?" tanya Eyang. "Sudah Eyang," balas Teteh. Setelah semuanya selesai, kami langsung keluar dari ruangan itu. Hawa yang seharusnya terasa dingin di tengah pegunungan Ciremai pada malam itu tidak aku rasakan saat ini. Tubuhku malah merasakan kepanasan, keringat mulai bercucuran membasahi bajuku. Kutapakkan kaki menuruni anak tangga mengikuti yang lain. Seraya mataku melirik ke kiri dan juga ke kanan untuk memperhatikan pohon-pohon besar di sekeliling kami. Suara monyet yang sedari tadi bersorak-sorai mengikuti kami juga tidak kunjung berhenti, seolah tidak henti-hentinya menandakan kebahagiaan mereka atas kedatangan kami. Saat berhasil menuruni anak tangga, kami berkumpul kembali di bawah. Kupikir semuanya telah selesai, tapi ternyata belum. Eyang melanjutkan perjalanannya diikuti oleh murid-muridnya, begitupun dengan aku dan juga Teteh, menyusuri jalan setapak yang tidak jauh dari tempat tadi. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak ini, tubuhku terus merinding. Detak jantungku tidak beraturan di tengah gunung Ciremai yang gelap gulita ini. Hingga sampailah kita di sebuah danau, tepat pada pukul 12 malam. Di hadapan kami terpampang sebuah danau yang begitu indah dengan air yang tenang, disuguhkan dengan ranting-ranting pohon yang menghadap ke arah danau itu. Sinar rembulan, pada kali itu bulan purnama yang begitu memantulkan cahayanya ke danau tersebut, membuat siapapun yang berada di sini merasa tenang dan juga nyaman sekali. Begitupun denganku, semua lelah dan juga rasa takutku seketika hilang. Aku benar-benar tenggelam dalam ketenangan ini. Tapi seketika ketenangan itu hancur saat sayup-sayup ku dengar suara gending-gending gamelan Jawa. Alunannya terdengar begitu mistis, diiringi suara burung dan juga monyet yang semakin keras. Sekarang ritual terakhir. Ini adalah pensucian diri. Kalian harus mandi di danau ini. Ini adalah danau suci tempat pemandian Nyai Raden yang tadi telah kita doakan, ucap Eyang terhadap kami sambil menatap danau indah tersebut. "Sekarang kalian ganti baju. Ada kain putih di sana, pakailah. Nanti biar murid tertua Eyang yang memimpin ritual ini." Eyang menunjukkan sebuah gubuk yang tidak jauh dari danau. Kemudian, murid tertua Eyang mengajak semua perempuan untuk mengikutinya, sedangkan Eyang dan juga murid laki-laki lainnya menunggu di tempat yang agak jauh dari danau, sehingga mereka tidak dapat melihat kami jika mandi di danau nanti. Aku yang semakin takut dan bingung dengan apa yang harus kulakukan sekarang. Bagaimana caranya agar aku bisa mengakhiri ritual ini? Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dengan terpaksa aku melanjutkan ritual ini mengikuti yang lain. Tibalah kami di sebuah gubuk. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu gubuk itu. Kami semua masuk ke dalam gubuk tersebut. Di dalamnya terdapat banyak kain putih yang kotor dipenuhi dengan tanah merah. Kita diharuskan untuk memilih salah satu kain tersebut untuk kemudian memakainya. Setelah semuanya selesai mengganti baju dan juga kain putih tersebut, kami diajak untuk turun ke danau itu.
Langkah demi langkah terus berjalan menyusuri danau. Hingga kita berada tepat di kedalaman danau yang airnya menjuntai sampai ke dada. Kami kemudian berhenti di sana, mengikuti suruhan murid tertua Eyang. Air danau di pertengahan Gunung Ciremai tidak terasa dingin sedikit pun, meski airnya merendamku sampai ke bagian dada. Sekarang akan dilakukan pensucian. Masing-masing akan dicelupkan ke dalam air danau ini sebanyak 3 kali. Di setiap celupan dalam hati kalian, mintalah sesuatu, apapun yang kalian mau. Murid tertua yang menjelaskan ritual yang akan kami jalani. Kami semua hanya mengangguk menuruti apa yang akan dilakukan. Sekarang satu persatu, kemarilah, dan angkat kedua tangan kalian seperti akan meminta sesuatu. Murid tertua Eyang pun mengangkat kedua tangannya seperti akan berdoa, memberikan contoh kepada kami. Ritual pensucian pun akhirnya dimulai. Satu persatu dari kami menghadap murid tertua Eyang, lalu dicelupkan olehnya ke dalam danau sebanyak 3 kali, sembari tangan terus dalam posisi seperti sedang berdoa. Sekarang adalah giliranku. Kulakukan seperti yang lainnya. Kulihat mulut murid tertua yang itu benar-benar sedang komat kamit. Seperti merapal sesuatu mantra, tidak lama kemudian dia memegang kepala bagian atasku, lalu dicelupkannya ke dalam air. Aku yang kaget sontak membuka mataku saat masih berada di dalam air. Betapa mengejutkan saat mataku terbelalak melihat seekor ikan raksasa yang mengitari tubuhku. Karena rasa takut, aku langsung mengangkat kepalaku. Akan tetapi, murid tertua yang terus memaksakan kepalaku agar tercelup sampai 3 kali. Dengan napas yang ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil menyelesaikan ritual pemandian suci itu. Kami semua pun kembali naik ke tepi danau dan juga kembali ke gubuk untuk mengganti pakaian. Setelah ritual pensucian diri di danau, tubuhku merasa lebih segar. Ya karena mungkin seharian aku tidak mandi, atau mungkin karena aku telah masuk ke dalam semua ritual di Gunung Ciremai ini. Kami langsung mengganti pakaian dan meletakkan kain putih itu di tempatnya semula. Setelah semuanya selesai, segera kami meninggalkan gubuk, lalu kemudian naik ke atas untuk menemui Eyang dan seorang murid laki-lakinya yang sudah menunggu sedari tadi. Kami kembali berkumpul di sana. Gimana, Neng? Rasanya setelah mandi di danau itu? Tanya Eyang kepada Teh Sinta. Seger Eyang rasanya. Ada ketenangan setelah mandi, jelas Teteh. Terus ada yang aneh nggak selama ritual di danau tadi? Tanya Eyang. Iya Eyang, tadi pas aku dicelupin ke dalam danau, banyak sekali ikan yang mengitari tubuhku. Yang paling mengejutkan itu ada ikan raksasa ukurannya begitu besar. Tutur Teteh dengan raut wajah yang takjub. Aku terkejut mendengar jawaban Teteh. Ternyata ikan raksasa itu juga mengitari Teteh selama pensucian di danau tadi. Iya Eyang, tadi ada ikan raksasa, susul murid perempuan Eyang yang tadi mengikuti ritual di danau. Ternyata bukan hanya aku dan Teteh, mereka semua juga melihat ikan raksasa itu. Ya Eyang pun hanya tersenyum menanggapi cerita mereka. Neng, mau bawa kain putih yang tadi dipakai buat pensucian gak? Tawar Eyang kepada Teteh. Buat apa Eyang? Teteh menciutkan keningnya, bertanya-tanya. Ya buat jimat, bisa buat bikin CD, ataupun kaos dalam, ataupun gelang dan yang lainnya. Supaya nanti Eneng pikirannya bisa selalu tenang dan bakal bikin banyak yang suka sama Eneng. Eyang menjelaskan fungsi kain putih tadi kepada Teteh. Ya boleh Eyang, aku mau ambil kainnya. Teteh menerima tawaran Eyang. Ya sudah, silakan. Eneng kasih saja kuncen seikhlasnya ya, tutur Eyang. Teteh hanya mengangguk tanda setuju. Kamu tolong ambilkan kain putih yang ada di situ ya. Sekalian ambil air danau tadi. Itu air suci. Nanti biar bisa diminum, biar datangin ketenangan. Perintah Eyang kepada salah satu muridnya. Ya udah nih, Teteh menyodorkan tangannya.
Tolong berikan pada kuncennya ya. Teteh menitipkan sejumlah uang untuk kuncen kepada murid yang akan mengambil kain putih itu. Murid Eyang itu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu pergi ke gubuk yang berada di tepi danau tadi itu untuk mengambil kain putih sekaligus air danau tersebut. Kulihat dari tadi, Eyang Suhu terus mengelus lembut kepala Teteh, layaknya seorang ayah terhadap anaknya, membuatku curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Eyang Suhu ini. Tidak lama kemudian, murid Eyang telah kembali dengan membawa kain putih yang dipenuhi dengan tanah merah dan beberapa botol yang telah diisi air jernih dari danau itu. Sebelumnya aku tidak memikirkan kain putih tadi, tapi kelihatannya kain putih ini sangat berarti. Kepalaku mulai didatangi lagi pertanyaan-pertanyaan aneh, tapi aku tidak berani menanyakannya. Eyang mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Kami menurut dan juga segera berjalan mengikutinya, menuju perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Teteh bertanya kepada Eyang, "Eyang, sebenarnya ini itu kain apa ya?" Aku merasa senang mendengar ucapan Teteh. Pertanyaan yang sedari tadi aku ingin tanyakan, kini terwakili oleh Teteh itu. Kenapa di gubuk tadi banyak sekali kain putih yang sudah usang juga kotor oleh tanah merah? Teteh meneruskan pertanyaannya pada Eyang. Jadi Neng mau tahu? Eyang berbalik ke arah Teteh. Teteh tidak menjawab, dia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi jangan kaget ya, ucap Eyang. Iya Eyang, Teteh mengiyakan perintah Eyang. Jadi sebenarnya kain putih tadi adalah kain bekas orang yang sudah meninggal, jelas Eyang sambil kembali membelakangi Teteh dan melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa kain putih yang tadi aku gunakan untuk ritual itu adalah kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Tubuhku melemas, pikiranku menjadi tidak karuan. Ya Allah, jadi tadi aku memakai kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Ringisku dalam hati. Tapi kulihat Teteh dan yang lainnya seolah biasa-biasa saja setelah mendengar hal itu, beda denganku yang panik dan ketakutan. Untunglah tadi aku nyari kain yang sedikit bersih, Eyang, ujar Teteh kepada Eyang. Oh, berarti itu kain kafan milik orang yang meninggalnya belum lama, jadi masih bersih, jelas Eyang. Aku yang mendengar semua itu semakin membuatku takut. Selama perjalanan hatiku merasa tidak tenang, mengingat semua yang telah aku lakukan di Gunung Ciremai ini. Saat kami sedang berjalan menuju pulang, kulirik jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Di jam segini kami masih berada di tengah-tengah pegunungan Ciremai yang diselimuti kegelapan malam dan aura mistis yang membekapnya. Kupikir tidak akan ada lagi gangguan karena semua ritual telah selesai. Tapi ternyata aku salah. Ya, ini semua belum berakhir. Kami berjalan menyusuri Gunung Ciremai di tengah malam. Kegelapan menyelimuti seluruh gunung ini. Hanya sebuah senter yang menerangi perjalanan kami di jalan setapak yang cukup terjal. Akar-akar pohon begitu terlihat mengerikan jika dilihat dalam kegelapan. Seperti tangan-tangan mayat yang terulur dan siap menarik kami. Hawa mistis yang begitu pekat menyelimuti gunung ini. Dan tiba-tiba langkahku terhenti ketika telingaku menangkap sebuah suara. Tolong, tolong, Samar-samar ku dengar suara rintihan minta tolong. Suaranya pelan tapi memegahkan telinga. Bukan hanya satu melainkan banyak. Aku yang panik mendengar suara tersebut langsung melihat-lihat ke sekeliling. Tapi tidak ada satupun orang di sekitar sini selain kami. Tolong, tolong. Suara erangan minta tolong itu sekarang terdengar begitu jelas. Seperti pemilik suara itu semakin dekat saja. Rintihan-rintihan yang terdengar begitu berat, seakan mereka sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya aku, tapi yang lain pun ikut mendengar suara tersebut. Kami semua ya lantas panik dan segera melihat keadaan sekitar untuk memastikan dari mana sumber suara-suara itu.
Eyang melihat kami yang tengah panik segera berkata, "Nah, sudah ada yang mau ritual lagi. Ayo cepat, cepat. Kita pulang dari sini," ucap Eyang mengalihkan kepanikan ini. Teteh dan juga murid-murid Eyang hanya mengangguk, menuruti perintah Eyang kala itu, dan begitu pun denganku. Kami kembali melanjutkan perjalanan, namun aku rasa ya Eyang tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin pemilik suara tersebut bukan berasal dari orang yang hendak melakukan ritual di gunung ini. Jelas-jelas suara itu kan merupakan erangan minta tolong, jeritan-jeritan kesakitan. Tapi apalah daya, aku hanya bisa menuruti perkataan Eyang dan segera meninggalkan tempat ini. Eyang mengajak kami terus berjalan. Langkah demi langkah kami meninggalkan tempat itu, sehingga suara-suara itu mulai hilang secara perlahan. Pikiranku tidak bisa fokus selama perjalanan mengingat suara itu, yaitu ya suara-suara misterius tadi. Sebenarnya siapa pemilik suara-suara itu ya? Dari mana datangnya mereka? Mengapa mereka terdengar seperti sedang kesakitan? Apa yang telah terjadi pada mereka? Atau mungkin benar kata Eyang kalau pemilik suara tersebut hanya manusia biasa yang akan menjalankan ritual seperti yang telah kami lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku saat ini. Setelah beberapa menit kemudian kami berjalan, tidak ada gangguan apapun. Hatiku sedikit lega. Namun, sepertinya penunggu di gunung ini tidak mau membuatku tenang, hingga aku mendengar kembali suara-suara misterius. Pendengaranku kembali menangkap sesuatu seperti suara kuku tajam yang sedang mencakar pohon. Wah. Suara cakaran itu tergantikan dengan suara raungan menyeramkan. Sumbernya terdengar dari balik pohon besar yang ada di sampingku. Hembusan angin dingin itu tiba-tiba menabrak wajahku hingga aku menjerit histeris melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Sosok itu menatap tajam ke arahku dengan mata yang merah menyala. Tubuhnya begitu tinggi, setara dengan pohon-pohon yang ada di sini. Badannya besar dengan kulit hitam yang dipenuhi dengan bulu. Baru pertama kali aku melihat sosok yang mengerikan seperti ini. Aku sudah tidak dapat menahan rasa takutku. Tubuhku seketika menjadi lemas. Kaki ini sudah tidak mampu menopang tubuh lagi. Aku terjatuh dan tertunduk menyembunyikan kepala di balik kedua lututku, lalu menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaanku, semuanya panik dan bertanya-tanya apa yang terjadi kepadaku. Lalu segera mereka menghampiriku. "Ada apa sih, Neng?" tanya Teteh yang langsung memelukku mencoba menenangkanku. "Kenapa ini?" susul murid-murid Eyang. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis dengan segala ketakutanku. Teteh semakin erat memeluk tubuhku yang terus meringkuk. Semuanya berusaha untuk menenangkan. "Ya sudah, ini minum air dulu." Eyang menghampiriku dan menyodorkan sebotol air yang diambil dari danau tadi. Aku langsung meminumnya dengan dibantu oleh Teteh. Seketika tubuhku kembali tenang. Kulihat ke arah depan sosok yang ada di hadapanku itu kini telah hilang dari pandangan. Aku menarik nafas panjang, merasa sedikit lega. Setelah melihat keadaanku yang mulai membaik, Eyang mengajak kami untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tubuhku terus diapit oleh Teteh karena masih lemas. Tenagaku mulai pulih kembali. Kini tidak lagi diapit oleh Teteh dan syukurlah tidak ada lagi gangguan. Hanya suara monyet dan juga burung yang masih mengikuti kami. Sejak awal kami menginjakan kaki di Gunung Ciremai. Bahkan saat kami menuju pulang pun, mereka tetap mengikuti langkah kami, entah apa tujuannya. Akhirnya kami berhasil keluar dari Gunung Ciremai dengan selamat. Meski tadi di atas aku mendapatkan hal-hal yang begitu menyeramkan. Di sana terlihat Uwa yang sedang menunggu kami sedari tadi. Kami pun segera menghampirinya. Kami beristirahat sejenak di depan gapura ini. Sebelum melanjutkan perjalanan kembali, hatiku lega karena telah keluar dari Gunung Ciremai dan berpikir telah terbebas dari segala gangguan yang disebabkan ritual tadi. Setelah beberapa menit kami beristirahat, "Ayo kesini ikuti," perintah Eyang mengajak kami untuk mengikutinya.
Kami pun segera mengikuti langkahnya, tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari Gapura. Kini di hadapan kami terdapat pohon besar yang usianya sudah terlihat tua. Daunnya begitu rimbun, akar-akarnya begitu besar, dan menjalar kemana-mana, membuatku bergidik ngeri. Kemudian Eyang menyuruh kami untuk melingkari pohon besar itu. Aku tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Ini tuh pohon keramat. Kalian bisa meminta dan memohon apapun di bawah pohon ini, supaya keinginan kalian dapat terwujud, tutur Eyang menjelaskan. Kulihat semuanya menurut dan juga segera menundukkan kepala dengan khusyuk. Meminta sesuatu yang diinginkan, aku pun ikut menunduk menghargai perintah Eyang. Namun dalam hati aku hanya meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada pohon keramat ini. Ya Allah, lindungilah aku dari segala mara bahaya, pintaku dalam hati kepada Allah SWT Tuhanku. Lama kami tertunduk di bawah pohon keramat ini, lalu kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan pulang, menyusuri jalan setapak yang menuju rumah persinggahan. Setibanya kami di rumah persinggahan tepat pada pukul 1 malam, Eyang menyuruh kami meminum air suci dari danau tadi. Air yang sempat aku minum di perjalanan begitu jernih dan terlihat menyegarkan. Segera kami meminum air tersebut. Memang benar, airnya begitu segar saat mengalir ke dalam tenggorokan. Tubuhku berasa lebih enteng, penatku menjadi hilang dan kembali bersemangat. Ambil sisa air suci ini jika kamu mau. Terus nanti kalau mau kain putih tadi, minta saja sama Neng Sinta ya. Bisa untuk melancarkan karirmu nanti setelah lulus kuliah, ucap Eyang sambil menatapku. Iya Eyang, singkatku. Ya, aku pun, padahal dalam hati ini aku tidak mempercayai itu semua. Aku hanya membawa sebotol air danau untuk kuminum jika nanti haus. Lagi pula ini hanya air danau yang jernih, bukan apa-apa, pikirku. Kalau untuk kain putih, tepatnya itu merupakan kain kafan, rasanya aku tidak membutuhkannya, biar untuk tetes saja. Setelah lumayan lama kami berada di rumah persinggahan, Eyang mengajak kami untuk pulang dari kampung ini. Kami pun segera bersiap-siap dan langsung berpamitan kepada nenek dan remaja laki-laki pemilik rumah ini. Segera kami masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke kota kediaman Eyang. Uwak melajukan mobilnya meninggalkan perkampungan ini. Saat mobil memasuki jalan raya, aku baru tersadar jika belum mengecek ponselku. Teringat belum mengabari kedua orang tuaku karena ketika di dalam Gunung Ciremai tadi kan tidak ada sinyal sama sekali. Segera aku mengambil ponsel, kulihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari bapak. Orang tuaku pasti sangat mengkhawatirkan keadaanku. Tadinya aku mau menelepon untuk menceritakan semua yang telah dialami di Gunung Ciremai, tetapi itu tidak mungkin karena di dalam mobil banyak orang. Akhirnya hanya bisa mengirimkan pesan singkat kepada orang tuaku. Assalamualaikum, Pak, Bu, maaf baru ngabarin. Aku baru turun dari Gunung Ciremai. Tadi di atas itu tidak ada sinyal. Kemudian melalui aplikasi pesan singkat itu, aku menceritakan semuanya yang telah kami lakukan di Gunung Ciremai tadi. Sudah kuduga kedua orang tuaku mengkhawatirkanku dan sedang menunggu kabar dariku. Buktinya bapak langsung membalas pesanku. Waalaikumsalam. Ya Allah Neng, kenapa Neng gak bilang kalau mau ke Gunung Ciremai? Semua gunung itu tempatnya jin, setan, semua demit ada di sana, apalagi tengah malam begini. Neng tahu, Gunung Ciremai itu dikuasai oleh sosok mak lampir. Ya Allah Neng, ada-ada saja, pantas saja bapak sama ibu ngerasa khawatir banget sama Neng. Terus yang tadi Neng bilang di sana dengar suara-suara aneh, Neng tahu itu suara apa? Itu suara jin-jin yang menguasai gunung itu. Kalau Neng bisa lihat di sana banyak sekali sosok yang menyerupai pocong, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Aku kaget ketika membaca pesan-pesan masuk dari bapak, dan yang paling berbahaya itu genderuwo. Nah, genderuwo itu sebenarnya menginginkan Neng. Tapi ya, untungnya Neng ini masih dikasih keselamatan sama Allah SWT. Di sini bapak sama ibu benar-benar khawatir.
Yang tadi kata Neng ngerasa diikuti sama sebuah cahaya itu sebenarnya dari Bapak buat melindungi Eneng. Satu persatu ku baca pesan singkat dari Bapak dan Ibu yang begitu mengkhawatirkanku. Oh, pantas saja tadi saat ritual ada cahaya dan hanya aku yang dapat melihatnya. Ternyata itu dari Bapak, gumamku. Terus aku harus bagaimana, Pak? Sudah sekarang mah Eneng banyak berzikir sama Allah dan berdoa minta perlindungannya. Di sini Bapak ya sama Ibu juga mau bantu doa karena masih banyak makhluk-makhluk gaib yang ngikutin Eneng dari Gunung Ciremai tadi itu. Begitulah isi pesan yang dikirim oleh Bapak, menyuruhku untuk terus berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, seberapa bahayakah ritual tadi bagi diriku? Sampai-sampai Bapak dan juga Ibu begitu mengkhawatirkanku. Benakku sambil menutup kembali ponselku. Baru saja aku merasakan ketenangan setelah turun dari Gunung Ciremai. Kini rasa was-was muncul kembali kepada diriku, mengingat semua pesan singkat dari Bapak. Apa benar aku diikuti oleh makhluk-makhluk gaib? Sepanjang perjalanan kegelisahan itu menghantui diriku, hingga aku tidak menyadari bahwa kini kami telah tiba di kota kediaman Eyang. Eyang dan juga murid-muridnya turun dari mobil. Kami kemudian langsung berpamitan kepada Eyang dan juga yang lainnya. Setelah selesai aku langsung masuk kembali ke dalam mobil, tapi Uwak dan juga Teteh masih bercakap-cakap dengan Eyang di luar. Entah apa yang mereka bicarakan, ku lihat Eyang memberi lagi sebuah botol yang berisi air danau tadi. Setelah selesai, Uwak dan juga Teteh masuk ke dalam mobil. Uwak membuka kaca mobil dan membunyikan klaksonnya sembari tersenyum kepada Eyang dan murid-muridnya. Lalu mobil pun berjalan meninggalkan rumah Eyang, meninggalkan kota ini, melanjutkan perjalanan pulang ke kotaku. Ketika di perjalanan, Teteh bertanya kepadaku, "Neng, mau bawa kain putihnya? Nanti kita bagi dua ya." "Enggak Teh, buat Teteh aja kok, aku nggak usah dah," jawabku sembari tersenyum. "Ya udah, kalau begitu bawa ini aja ya." Telunjuk Teteh mengarah ke botol. "Kan ada 2 botol air sucinya. Neng bawa 1 ya," pucuk Teteh. "Ya udah Teh, aku bawa 1 ya," jawabku. Tidak enak jika terus menolak, akhirnya aku menerima tawaran Teteh dan membawa 1 botol yang berisi air danau tersebut. Perjalanan yang begitu melelahkan, kakiku merasakan sakit karena berjalan yang cukup jauh ketika naik ke Gunung Ciremai tadi. Tepat pada pukul 4 dini hari kami telah sampai di pintu gerbang asramaku. Segera aku turun dari mobil dan tidak lupa membawa sebuah botol berisi air suci tadi. Aku bersalaman kepada Uwak dan Teteh berpamitan. "Terima kasih ya Neng," ucap Teteh dari dalam mobil sembari tersenyum. "Iya sama-sama Teh," balasku sambil tersenyum pula. "Uwak sama Teteh pulang dulu ya. Assalamualaikum," ucap Uwak lalu melajukan mobilnya meninggalkanku. Tanpa menunggu lama, segera aku masuk ke asrama dan menuju ke kamarku. Lumayan masih ada waktu buat rebahan sebelum nanti pagi itu ada jadwal kuliah, benakku. Aku menyimpan botol yang berisi air suci itu di bawah tempat tidur. Setelah itu segera aku mengganti baju lalu merebahkan tubuhku yang sudah terasa remuk di atas kasur. Kupejamkan mata untuk tidur meski hanya untuk beberapa jam saja. Sinar matahari masuk ke dalam kamarku membuatku terbangun. Aku melirik ke arah jam yang berada di kamar. Ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Segera aku beranjak dari tempat tidur dan pergi mandi, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Aku mengambil tasku dan melangkahkan kaki menuju kampus. Namun tiba-tiba aku teringat pada botol berisi air suci yang kusimpan di bawah tempat tidur pada dini hari tadi. Akhirnya aku menghentikan langkahku dan berbalik menuju tempat tidur untuk mengambil botol tersebut. Bagai disambar petir, seketika diriku terkejut. Mataku terbelalak dengan apa yang aku lihat. Segera aku mengambil botol air suci itu dari bawah tempat tidurku. Botol yang berisi air danau itu, yang begitu jernih tadi malam, kini berbalik menjadi botol yang terisi dengan air yang begitu keruh pekat. Aku tidak habis pikir dengan semua ini, padahal aku yakin ini adalah botol yang sama dengan yang aku simpan dini hari tadi. Tetapi kenapa airnya tiba-tiba menjadi keruh dan menjijikan seperti ini?
Jadi air yang kuminum semalam? Aku bertanya-tanya kepada diri sendiri. Apa benar air yang keruh ini air yang sama dengan yang aku minum waktu malam tadi? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang tengah ku genggam sekarang ini. Sebuah botol yang terisi air keruh dari danau itu. Kepalaku tiba-tiba pusing, perut menjadi mual, kaki pun tidak mampu menopang tubuhku lagi. Aku langsung mendudukkan tubuhku di tepi ranjang. Tanganku terus memegangi kepala, sedangkan botol itu telah lepas dari genggaman. Ya Allah, kenapa ketika di sana air itu terlihat begitu jernih? Apa penglihatanku selama berada di sana ditutupi ilmu hitam? Supaya seolah semuanya terlihat normal dan baik-baik saja. Lirikku sembari menunduk, mengingat semua kejadian semalam itu. Setelah keadaanku berasa sudah agak baikan, segera aku beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas menuju kampus. Waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Ya, akhir pekan. Itu berarti aku dapat segera menemui kedua orang tuaku. Tanpa menunggu lama lagi, pagi ini dengan segera aku pulang ke rumah. Teteh tidak sabar untuk menceritakan semua yang telah kualami di Gunung Ciremai itu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya aku tiba di rumah orang tuaku. Di sana terlihat mereka sudah menungguku di depan. Segera kemudian aku mencium tangan mereka sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, Pak, Bu. Ucapku seraya tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab kedua orang tuaku. Sini Neng, masuk dulu bersih-bersih dulu, ucap ibu seraya tangannya melingkar di bahuku, lalu mengajakku masuk ke dalam rumah. Kami semua masuk, sedangkan aku langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah selesai, aku langsung menemui kedua orang tuaku yang sudah menunggu di ruang tengah. Kami berkumpul di sana. Lalu, Bapak membuka percakapan di antara kami. Neng, sebenarnya waktu ke Gunung Ciremai itu bagaimana? Tanya Bapak menghadapku. Jadi aku minggu kemarin habis antar teteh ke kota memintaku untuk menemaninya. Aku ikut saja, Pak. Ya, katanya sih mau ke rumah saudaranya. Awalnya juga bingung karena seingatku kita kan tidak punya saudara yang tinggal di kota itu kan, Pak? Ucapku kepada Bapak. Iya Neng, kita memang tidak punya saudara yang tinggal di kota itu, Bapak menjelaskan kepadaku. Karena tidak tahu tujuan yang sebenarnya, jadi aku menerima ajakan teteh ke kota itu. Kupikir memang benar kami akan pergi ke rumah saudara, terangku kepada Bapak. Ibu sedari tadi hanya mendengarkan percakapanku dengan Bapak. Terus gimana ceritanya, Neng? Kok bisa tiba-tiba ke Gunung Ciremai itu? Tanya Bapak. Kemudian, aku langsung menceritakan semuanya kepada Bapak dan juga Ibu. Neng, Gunung Ciremai itu tuh induk dari semua gunung. Tempat berkumpulnya kerajaan-kerajaan jin. Tempat pertemuan semua raja-raja jin. Semua jenis hantu ada di sana. Apalagi Neng ke sana tengah malam, ucap Bapak menjelaskan. Aku terkejut dengan apa yang Bapak ucapkan. Tidak pernah menyangka sebelumnya bisa-bisanya aku sampai menginjakkan kaki di Gunung Ciremai untuk hal yang tidak baik, untuk tujuan yang salah juga. Makam yang Eyang temui di sana itu bukan makam Raden Cantik yang seperti Eneng lihat dan juga Eyang Suhu katakan. Makam tersebut milik Mak Lampir penunggu Gunung Ciremai ini. Syukurlah Eneng masih diberi keselamatan, susul Bapak. Terus Pak, kain kafan yang ada di sana itu didapat dari mana? Aku menanyakan kain kafan itu kepada Bapak dengan keheranan. Kain kafan yang ada di situ, ya sebenarnya milik orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan pemilik makam tadi, seperti ritual yang telah Eneng lakukan. Mereka pun ya sama dan juga terjerumus dengan perjanjian tersebut. Entah perjanjian untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan supaya kita terlihat cantik atau tampan, ataupun perjanjian agar mudah mendapatkan jodoh, tutur Bapak menjelaskan. Aku benar-benar tidak mengerti dibuatnya. Tempat yang menyimpan 1000 keindahan itu dijadikan tempat untuk membuat perjanjian musyrik dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Tempat yang seharusnya dijaga malah dinodai dengan ritual-ritual seperti itu. Sekarang semuanya sudah terlanjur. Terus saja minta perlindungan sama Allah ya Neng. Jadi
Ini jadikan saja pembelajaran dan juga semua pengalaman lah. Dalam keadaan apapun jangan pernah mengikuti lagi ritual ataupun semacamnya yang melibatkan perjanjian dengan iblis ataupun setan. Jangan sesekali memohon pertolongan pada jin dan sebangsanya, karena sebaik-baiknya tempat untuk meminta pertolongan ya hanyalah kepada Allah. Bapak mencoba menenangkanku sambil memberikan nasihat. Aku kemudian mengangguk dan juga tersenyum ke arah bapak dan ibu. Sosok manusia yang sangat menyayangiku, aku tidak akan mengikuti lagi ritual semacam itu apapun tujuannya. Semoga dengan hal ini dapat semakin mendekatkanku kepada Allah SWT. Namun setelah ritual yang ku lakukan di Gunung Ciremai itu membuat sosok kuntilanak yang ku temui di sana masih mengikutiku sampai sekarang ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena itu merupakan effort kalian untuk membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan hal positif, nilai-nilai positif hikmahnya dari cerita ini. Yang buruknya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi kurang jelas, ataupun mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.